Sobat Yati Bantul dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Yati Bantul Channel. Nah, kali ini saya sedang perjalanan dari Yogyakarta menuju ke kota Semarang. Nah, saat ini saya berada di kota Magelang atau kota sejuta bunga. Nah, bisa sobat lihat di sebelah sisi kiri ini merupakan Gunung Tidar, yaitu sebuah pegunungan yang berada di tengah kota Magelang. Nah, kayaknya saya sering lewat sini, tapi saya tidak tahu apa yang ada di puncak Gunung Tidar ini. Makanya kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk mereview gimana sih suasananya puncak Gunung Tidar. Untuk menuju ke puncak Gunung Tidar atau kebun raya Gunung Tidar, nanti setelah traffic light ini kita ambil sebelah kiri. Nah, di situ nanti banyak parkiran bus-bus, namun untuk sepeda motor kayaknya bisa naik sampai atas. Di sepanjang jalan Magelang ini sangat senang sekali saya lewat sini ya sobat semua, karena suasananya yang sangat rindang dan kalau kita lewat ini terasa nyaman sekali. Yuk sobat, siap-siap untuk jalan. Nah, di sebelah kiri ini ada tulisan bertuliskan Kebun Raya Gunung Tidar. Nah, kita maju sedikit, nanti kita belok ke kiri. Nah, ini sudah ada bus-bus wisata. Untuk motor kita bisa masuk, kita cari gapura untuk kita naik. Nah, kayaknya di depan ini gapuranya. Langsung saja kita belok kiri menuju ke atas. Kita cari tempat parkir terlebih dahulu. Informasi yang saya dapat untuk parkir kendaraan sepeda motor itu berada di depan pintu masuk kebun raya Gunung Tidar ini. Nah, sobat semua, inilah pintu masuk Gunung Tidar. Ternyata di sini ada tamannya juga di sini. Dan di taman itu ada sebuah patung Semar. Karena memang keberadaan Gunung Tidar ini tidak jauh dari cerita tentang Syekh Subakir dan Kiai Semar. Karena katanya di atas nanti ada makam Syekh Subakir dan makam Kiai Ismoyo atau Kiai Semar, juga makam Kiai Sepanjang. Nanti kita coba naik ke atas. Banyak sekali ya sobat semua monyetnya, tuh ada yang naik manjat pohon itu. Sebelum masuk kita membeli tiket terlebih dahulu ya sobat semua. Tiketnya cukup murah sekali, yaitu hanya cukup membayar Rp5.000. Kita bisa masuk di kawasan kebun raya Gunung Tidar ini. Memang kebanyakan yang datang ke sini yaitu mereka yang berziarah ke makam Syekh Subakir maupun ke makam Kiai Ismoyo. Dan ada juga yang mereka hanya sekedar jalan-jalan di kebun raya Gunung Tidar ini.
pas saya naik pas adzan duhur ya sobat semua, tapi tidak apa-apa. Nanti di atas sana ada masjidnya juga kok sobat, jadi kita bisa sholat duhur di masjid di dekat makam Syekh Subakir. Untuk menuju ke puncak kita akan melalui kurang lebih 500 anak tangga yang akan kita lalui. Di sebelah kiri ini kayaknya ada makam Cina ya sobat semua, tapi saya nggak tahu persis ini makamnya siapa. Yuk lanjut saja kita naik ke atas. Wah lumayan nih, cukup ngos-ngosan juga nih nafasnya sampai atas nanti. Lumayan juga ya sobat semua perjalanannya, tapi nggak apa-apa karena saya memang pengen tahu ada apa saja di atas atau di puncak Gunung Tidar ini. Pokoknya lanjut. Nah ini sobat, ada plakat yang bertuliskan bahwa kita sudah sampai di anak tangga yang ke 169. Lumayan, sudah sepertiga kita naik. Anak tangga yang ke 222.
Nah, kita sudah sampai atau mau sampai ke puncak ya sobat semua. Di atas ini kayaknya makam Syekh Subakir. Nah, bagi sobat semua yang ingin berziarah ke makam Syekh Subakir maupun makam Kiai Ismoyo, dapat berwudu dulu di sini ya sobat semua, nanti baru naik berziarah. Nah, di depan ini merupakan makam Syekh Subakir ya sobat semua. Untuk masjid berada di sisi kiri ini. Nah, banyak sekali yang berziarah. Tapi saya mau lanjut dulu menuju ke puncak Gunung Tidar ini. Udah lumayan nih sobat semua, jalannya nggak menanjak seperti tadi. Nah, di depan situ ada makam Kiai Sepanjang, atau itu merupakan pusaka Kiai Sepanjang. Assalamualaikum. Nah, akhirnya kita sampai juga ya sobat semua di puncak Gunung Tidar. Di sini ada sebuah monumen tanah air satu bangsa, dan juga ada sebuah yang diyakini oleh masyarakat Jawa adalah pakunya Pulau Jawa yang tertancap di Gunung Tidar ini. Karena menurut cerita dulu Pulau Jawa ini terombang-ambing seperti perahu. Nah, oleh sebab itu ditancapkanlah sebuah pusaka sehingga dinamakan pakunya Pulau Jawa.
Nah, yang berwarna putih di tengah itu ya sobat semua yang dinamakan atau diyakini sebagai pakunya Pulau Jawa. Nah, di sini juga ada Gadu Pandang. Kita coba naik ke Gadu Pandang untuk melihat suasana kota Magelang dari atas sini. Nah, dari sini kita bisa melihat wilayah kota Magelang. Menurut cerita dulu Syekh Subakir adalah seorang atau ulama penyebar agama Islam di tanah Jawa, terutama di daerah Gunung Tidar ini yang sebagai pusat penyebarannya. Namun karena di Gunung Tidar ini ada penguasanya, yaitu Kiai Ismoyo atau Kiai Semar. Awalnya tidak diizinkan oleh Kiai Semar sehingga terjadi pertarungan antara Syekh Subakir dengan Kiai Semar. Namun dari keduanya tidak ada yang kalah. Akhirnya dengan persyaratan Kiai Ismoyo, apabila Syekh Subakir bisa mengubah bau dua mata air yang berada di Gunung Tidar ini yang baunya tidak enak menjadi harum, maka akan diizinkan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Nah, akhirnya Syekh Subakir mencoba mengharumkan sumber mata air itu dengan pusaka Kiai Sepanjang, dan salah satu sumber air itu akhirnya bisa berbau harum, dan akhirnya disetujui oleh Kiai Ismoyo untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Demikian saja sobat review saya dari Gunung Tidar Magelang, dan hanya sedikit info yang bisa saya sampaikan. Dan bagi sobat semua yang lebih tahu bisa dilengkapi di kolom komentar. Selanjutnya yuk kita turun ke bawah. Ini jalur turunnya beda dengan jalur kita naik tadi ya sobat semua. Nah, sampai di sini saja, dan buat sobat semua yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.